35. Jadi sebelum kita mulai, saya akan pimpin dalam doa lah. Okay, thank you for joining us dan harap mungkin kawan-kawan kita akan datang on the way lagi. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berkata di kerajaan syurga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan terima kasih sekali lagi Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di Zoom meeting ini untuk Bible study kami. Ya Bapa, berkatilah segala sesuatu yang akan kami pelajari nanti dan akan kami bincangkan nanti, biarlah semua itu datang dari Engkau ya Bapa, dan biarlah Engkau campur tangan dalam pelajaran kami pada malam ini, biar kami mendapat message yang coba Engkau sampaikan melalui firman-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga memohon pencurahan Roh Kudus-Mu untuk bekerja dalam kehidupan kami, dan biar menjadi penolong dan pemimpin kami dalam kehidupan keseharian kami ya Bapa. Bapa, kami juga memohon pengampunan Bapa atas segala kesalahan, dosa salah yang kami lakukan, yang menyakiti Engkau, orang lain, dan begitu juga menyakiti diri kami sendiri ya Bapa, dan berikan kami hati yang mengasihi dan mengampuni ya Bapa. Terima kasih Bapa sekali lagi untuk hari ini, untuk doa ini, dan juga untuk pengumpulan kami pada malam ini, dan kami percaya kami sudah menerimanya, dan kami minta semua ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Oke, jadi sebelum kita pergi ke perbincangan kita dan yang akan dipimpin oleh Nathaniel, kita akan ada pembacaan dulu selama 5 menit, kalau tidak silap saya, 5 menit. Dan kita punya Bible study hari ini di Matthew 6 ayat 19 sehingga 24. Matthew 6 ayat 19 hingga 24, dan kita diberi masa selama 5 menit. Oke, kita boleh mulai membaca lah. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oke, Kau perbuat. Oke, sesi pembacaan kita sudah selesai 7.45. Jadi sekarang saya serahkan kepada Nathaniel. Alright. Selamat petang semua. Selamat petang kepada tetamu kita, dan untuk pengetahuan tetamu, kami mempunyai Bible study, youth Bible study yang kami mempelajari pasal perumpamaan, pasal parable yang ada di dalam 4 buku gospel itu, yaitu Matthew, Mark, Luke, John. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita akan mempelajarinya, oke? Dan sekarang di Matius 6 ayat 19 hingga 24 ini, tajuk besar dia ialah hal mengumpulkan harta. Kalau bahasa Indonya, hal mengumpulkan harta. Dan kita sudah baca tadi, dia ada 2 perkara, yaitu harta dunia, harta surga. Dan dia cerita tentang pengejaran tentang pengejaran, yaitu bukan pengejaran di dalam hidup kita. Mana yang kita tumpukan. Jadi sekarang Matius 6 ayat 19 hingga 21, dia cerita tentang harta di bumi dan harta di surga. Dan sebelum saya meneruskan lagi, saya ingin seseorang untuk membaca dalam BM ataupun Indonesia. Saya minta Atik. 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 Dengarkah? Atik. Matthew 6 ayat 19 hingga 21. Atik ada di sini kah? Oke. Late. Oke. Tak apa. Oke, jadi kita minta Jena. Oke. Dapat dengar kah? Dapat. Sorry kalau sini bising ah. Ya. Oke. Dari Matius 6 ayat 19 hingga 21, ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di syurga. Di syurga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat ke-21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke, dan terima kasih Lena. Dan di ayat 19, pertama sekali dia cerita, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Dan sekarang kita fikir balik, kenapa Yesus cakap janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi? Sebab dia tahu manusia memang akan kumpulkan harta di bumi. Dan sebelum tu kita masuk di John 3 ayat 19. John 3 ayat 19. Rembrandt ada di sini. Ya. John 3 ayat 19. Oke. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Oke. Jadi di dalam ayat 19 ini dia cakap siapa? Manusia. Jadi erti kata lain, manusia adalah satu kenyataan, adalah satu facts, facts, satu reality. Memang manusia menyukai kegelapan. Sebab tu saya pernah dengar orang pastor luar sermon dia cakap, kalau syaitan mati hari ini ataupun mati malam ni, esok kita tetap akan buat dosa. Sebab apa? Kita memang hidup dalam berdosa. Sebab tu Yesus mengatakan manusia, dan kita memang ada keinginan untuk mencari harta di bumi ini. Dan sekarang mari kita masuk lebih dalam lagi. Dia cakap di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Di dalam tiga perkara ini, ngengat, karat, dan pencuri akan membongkar itu, tiga perkara ini menceritakan ciri-ciri bumi. Menceritakan, describe bumi lah. Describe bumi, okay? Dia cerita di dalam bumi ini apa? Ngenat, karat, dan membongkar. Dan kita tahu, di dalam konteks ini dia cakap segala harta di bumi, segala isi di bumi tidak akan kekal. Dan apabila kamu membeli handphone pandai berkarat, kita membeli buah pandai rosak, kita membeli rumah pandai rosak, pipe pandai bocor, semua tidak kekal. Dan seterusnya, apabila kita menyimpan emas, mungkin barangan emas yang kita ada, apabila kita menyimpan dia, kalau kita menyimpan dia dekat luar, mempunyai risiko tinggi untuk pencuri mendapat dia kan. Dan jadi, itu kata lain, mata kita memandang satu kenyataan yang tak kekal, okay? Jadi di dalam yang Jenna baca tadi, harta di bumi ini tidak kekal, okay? Dan erti kata lain, yang bertentangan dengan bumi ialah syurga. Erti kata lain juga secara tidak langsung, yang kekal di syurga dan tidak kekal di bumi. Dan apabila kita mencari harta di bumi, macam mana pencuri mau mengambilnya? Tak dapat. Jadi, di dalam ayat 20 itu, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi, kita melihat barangan di bumi ini ialah satu fizikal dan satu benda fizikal lah.
Dan sebab tu ada ayat cakap, jangan berjalan mengikut mata, jadi berjalan mengikut iman. Jadi iman kita dekat syurga. Kita percaya ada benar yang lebih. Jadi kerjalah sebagaimana harus, macam mana kita punya cara untuk mengejarnya. Jadi melalui cara tu kita tidak akan pandang harta di bumi. Dan sekarang di ayat 21, kerana di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi apabila kita mencari satu harta kan, contoh mau membeli sesuatu barangan lah kan, hati kita betul-betul mau dapatkan barangan tu. Jadi kita akan buat banyak cara sampai dapatlah mendapat barang tu. Jadi sebab tu dia cakap, apabila hati kita berada dekat barangan harta tu, maka seluruh tubuh kita akan mengikut dia. Dan sebab seterusnya di ayat 22 dengan 23. 22 dan 23. Jadi saya minta Tantam. (22 dengan 23). Tantam ada sini? Ada. Matthew. Okey. Matthew Ya. ke Yohanes? Matthew 6. Matthew. Matthew 6. Masya boleh baca kalau sudah jumpa. Sorry. Kena mute tadi. Oh. Okey. 22 sampai 23. 23. Okey. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Terima kasih Masya. Okay. Jadi kita tahu yang pelajaran yang kita belajar minggu lepas, terang ialah Tuhan dan gelap ialah syaitan. Arti kata lain, syurga dengan bumi lah. Sebab kita tahu bumi ini dikuasai dan raja di bumi ialah syaitan. Dan dia cakap, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dan ini membawa maksud, jika kita punya, kan mata kita ini, jika mata kita fokus jalan ini kan, tentu tubuh kita jalan tu. Kita tidak pernah berjalan tengok belakang kan, pergi jalan pergi depan, kita tengok belakang. Tidak pernah kita macam tu. Jadi sebab tu, apabila maksud ayat ni, apabila fokus kita tumpukan benda tersebutlah, contoh benda tersebut mengejar harta duniawi. Jadi tubuh kita sekali juga membawa kepada pengejaran harta duniawi itu. Dan seperti yang saya kata tadi, apabila kita betul-betul fokus benda tu, kita memang ikut. Apabila hati kita di situ, kita memang ikut. Apabila hati kita di sana, kita memang ikut. Jadi, apabila mata kita memandang atas surga, kita akan mengejar mengejar iman untuk mempercayai harta di syurga, okey? Dan sekarang apabila kita tertumpu kepada duniawi lebih daripada syurga, maka hidup kita memang berpandukan kepada duniawi. Jadi apabila kita tumpukan ke duniawi, syaitan senang untuk menipu kamu, okey? Dan kita tahu syaitan ialah raja pendusta, okey? Dan di ayat 24,
Listi N. Ayat 24. Ah, No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Okey. Di dalam ayat 24 ni, dia cakap kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Jadi dua tuan itu ialah Allah dengan duit. Kalau kita tengok dekat English kan, maksud kepada Mammon tu juga duit lah. Kalau kita tengok dekat English, money. God and money. Jadi, di dalam konteks Matius 6 ayat 24 ni, kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, okey? Jadi, maksud dua tuan itu syurga dengan bumi. Dan apabila saya bagi contoh, kenapa kita tidak boleh memihak kepada dua-dua di tengah-tengah ataupun sebelah ni dan kita akan membenci sebelah ni. Kalau sebelah ni, kita akan membenci sebelah ni. Kita tidak boleh tengah-tengah. Saya bagi contoh lah. Paling senanglah hari Sabat. Tuhan cakap tidak boleh bekerja hari Sabat. Jadi, di dalam pekerjaan tu, kalau kita bekerja lebih pada hari Sabat juga, kita akan mendapat gaji lebih. Dan di sana kita akan menghadapi dilema. Adakah kita akan pergi untuk bekerja ataupun Tuhan? Jadi apabila kita tumpukan sangat kepada pekerjaan, maka kita akan memihak duniawi. Kalau kita tumpukan kepada Tuhan, maka kita akan memihak syurgawi. Sama juga macam belajar. Kita ada kelas hari Sabat. Contohlah, ataupun kurikulum hari Sabat kan. Contohlah kita ada kelas hari Sabat. Kalau saya tidak turun kelas hari Sabat ni, saya mungkin akan terlepas sesuatu. Jadi, dia boleh pilih sama ada turun sekolah ataupun berhenti untuk sembahyang hari Sabat lah. Jadi, berhenti segala sekolah lah untuk pergi hari Sabat. Jadi apabila dia pilih untuk pergi ke sekolah, maka dia memihak duniawi. Dan kalau dia pilih untuk Tuhan, maka dia memihak syurgawi. Dan di dalam hidup ni, jika kita tumpukan lebih sikit tumpukan duniawi, maka syurgawi itu kita akan terlepas serta-merta lah. Kita tidak boleh di tengah-tengah. Jadi di ayat terakhir yang saya mau kongsikan dengan kita, jadi kita sudah belajar tadi dunia dengan syurga, harta dunia dengan harta syurga. Dan mari kita sekarang ayat terakhir kita, mari kita buka di Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15. Ini ayat penegasan kita pada hari ini. Dan apabila kita lupa untuk lesson tadi, jadi jangan lupa untuk ingat ayatnya lah. Jadi ini penegasan untuk malam ini. Dan saya minta Rachel, Inggrisnya. Rachel lah. Rachel pakai IBM kah? English saya punya. Oh, okay. Saya minta Rembrandt lah. 1 Yohanes berapa tadi? 1 Yohanes 2 ayat 15. Okey, 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Okey.
kalau kita mengasihi dunia, kalau kita tak sanggup untuk lepaskan harta kita demi mengikut Yesus, maka kasih Tuhan memang pudar dalam diri kita. Dan semakin pudar, maka makin lama makin jauh lah. Dan apabila makin jauh, kita memang memihak secara terus memihak duniawi. Dan yang pertama, kesimpulannya, segala pekerjaan kita, segala pengejaran dalam hidup kita ini harus berpandukan kepada Alkitab. Dan Alkitab mengatakan, apa saja kamu buat tu mesti membawa kepada prinsip syurgawi. Maksudnya, kalau kita kerja pun kerjalah, tapi apa yang Tuhan cakap tak boleh lah. Contoh hari Sabat tadi. Jadi, dan saya harap apabila kita balik nanti, maka ingatlah di ayat 1 John 2 ayat 15 ini, okey? Di mana memberi kita satu kesedaran lah. Dan kalau kita mencintai dunia, seperti kata lain, kasih Tuhan tu rendah dari kasih kamu kepada dunia. Jadi, terima kasih dan selamat malam. Dan terima kasih kepada tetamu sekali lagi. Dan kami ada Bible Study setiap minggu pada jam yang sama, hari yang sama. Dan terima kasih dan saya serahkan kepada Rachel. Oke, thank you untuk pelajaran yang bagus tadi. Dan sekarang kita membuka ruangan untuk sesiapa sahaja yang mungkin ada penambahan untuk sharing pelajaran kita pada malam ini, yaitu di Matthew 6, 19 hingga 24. Tapi sebelum itu saya menjemput Pastor Chua untuk memberi penambahan ataupun ulasan tentang Bible study kita. Oke, dapat dengar saya? Dapat, Pastor, jelas. Oke. Pelajaran kita tentang ini ialah tentang harta di surga dan di dunia. Jadi Matius ini dia macam membandingkanlah pemilihan kita. Coba saya baca satu ayat dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, okay? 1 Yohanes 2 ayat 17 menyatakan, dunia dan segala sesuatu di dunia yang diingini oleh manusia tidak kekal. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Jadi di sini dia buat satu kesimpulan lah. Yohanes, ini satu lagi tulisan dia. Okay. Walaupun dia ada kolaborasi dengan buku Matius, di sini dia lebih menjelaskan lah pilihan kita, kita mau pilih harta dunia ataupun harta syurga, kan? Jadi Yohanes di sini dia memberitahu kita, kalau kita pilih surgawi, kita akan hidup selama-lamanya. Kalau kita ingin segala sesuatu di dunia ini itu hanya bersifat sementara saja, walaupun banyak manakah kita dapat. Saya mau tambah sedikit lagi di ayat 22-23 tadi. Mata bagaikan pelita bagi tubuh. Jika matamu terang, seluruh tubuhmu penuh dengan cahaya. Jadi di sini ini macam metafora juga, kan? Sebab takkan mata kita bagaikan pelita, kan? Dia tidak dapat mata, memang mata lah. Jadi dia Alkitab dia selalu membuat sesuatu itu dia bandingkan macam tadi. Dia bandingkan harta surga dan harta dunia. Di sini
macam manakah mata kita melihat, ataupun persepsi kita untuk menerima kekayaan syurga ataupun kekayaan duniawi. Di sini dia cakap mata, sebab kalau mata kita terang, itu bermaksud kita dapat dengan jelas kita cenderung kepada syurgawi. Kalau mata kita kabur, jadi kita akan kekal walaupun kita menikmati kekayaan duniawi ini, tapi dia hanya kabur, dia cakapnya, ayat 23 tadi. Tetapi jika mata kamu kabur, seluruh tubuhmu menjadi gelap gulita. Satu perumpamaan tentang terang, dia boleh melambangkan kebenaran juga. Kegelapan itu dia boleh melambangkan menjurus kepada dosa. Apa yang kita buat akan menjurus kepada dosa. Ada satu ayat saya tengok dalam buku Mazmur 17 ayat 8 di sini. Siapa mau baca ini? Baca dalam English ya. Sebab dalam bahasa dia tidak sama. Mazmur 17 ayat 8. Mazmur 17 ayat 8, Pastor. Ya. Mazmur 17 ayat 8. Keep me as the apple of your eye, hide me under the shadow of your wings. Oke. Ini juga satu metafora ya. Apple of the eye kah? An eye kah? Apple, keep me as the apple of your eye. Apple of your eye. Jadi ini adalah satu orang English cakap idiom, satu simpulan bahasa. Sebab dia tidak dapat kamu tafsirkan dengan literal. Sebab apple of the eye itu berarti kalau kita mau paham betul ialah Tuhan itu dia menjaga kita seperti dia menjaga mata kita. Kan mata kita ini sangat orang cakap vulnerable kepada benda-benda yang boleh merosakkan dia ataupun boleh kita jadi buta kan kalau ada benda yang tajam. Jadi mata kita ini semacam seperti sesuatu yang betul-betul kita hargai dan kita jaga betul-betul. Sebab dia sangat vulnerable, sangat kalau kita tidak jaga dia boleh jadi buta lah. Jadi satu lambang, mata ini dia satu lambang bahwa Tuhan itu betul-betul mau menjaga kita. Itu maksud dia sebenarnya lah. Walaupun dia satu simpulan bahasa, dia pakai mata juga, supaya apa saja kita alami dalam hidup, Tuhan dia akan menjaga kita, protect kita, seperti kita menjaga mata kita sendiri. Jadi dia selalu buat perbandingan macam ini. Kita menjaga mata kita dengan carefulness lah, betul-betul. Begitulah Tuhan menjaga kita. Seperti kita menjaga mata kita supaya tidak terkena cedera apa. Jadi banyaklah mata ini dia selalu kalau kita tengok dalam kita banyak. Saya mau kongsi satu lagi ayat tentang mata ini. Juga satu metafora. Tadi dia ada cakap sebelum itu tadi baca macam sayap burung kan, burung apa tadi?
Hide me under the shadow of your wings. Ya, under the shadow of your wing. Ini juga satu pemeliharaan Tuhan juga. Dia menjaga kita kan. Oke. Jadi dua-dua ini dia dua metafora bahwa mata dan sayap itu memang burung lah, tapi dia gunakan metafora sayap Tuhan kan. Oke. Jadi ini adalah satu protection lah daripada Tuhan. Coba kita baca satu lagi di Deuteronomy 32 ayat 10 dan 11. Apakah ayat ini mengajar kita message dari sini? Deuteronomy 32 ayat 10 dan 11. Deuteronomy 32 verse 10 and 11. Yeah. In a desert land he found him, in a barren and howling waste. He shielded him and cared for him. He guarded him as the apple of his eye. Okay. 11, like 10 saja kak, Pastor? 10, 11 pun boleh sama. 11, like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young, that spreads its wings to catch them and carries them aloft. Ya, 10 dan 11. Oke. Jadi ayat ini dia lebih jelas kan? Lebih jelas daripada Mazmur 17 tadi. Tadi dia cakap protection of his wing. Jadi dia memang kita kalau orang tidak betul-betul menghayati macam Tuhan itu dia ada sayap kan. Tapi di sini di Deuteronomy 11 ini dia lebih jelaskan, oke? Seperti sayap burung apa tadi? Eagle ya. Oke. Jadi ini bermaksud Tuhan dia selalu buat perbandingan. Oke, memang Tuhan mau buat satu protection lah kepada kita. Oke. Mata ini di sini dia jadi sesuatu yang bahwa there is no excuse lah for us to abandon God. Sebab protection Tuhan itu seperti dia menjaga, seperti kita menjaga mata kita sendiri. Itulah kita mau paham macam mana Tuhan itu dia betul-betul setia dalam pelihara kita. Dia mau melihara kita. Jadi memang banyak maksudlah Tuhan mata ini tadi. Mata dia boleh lambangkan kebenaran. Terang supaya kita dalam dalam kebenaran lah. Jadi message di sini ialah supaya kita buat perbandingan, perbandingan rohawi dan duniawi dan banding dengan macam mana Tuhan itu dia betul-betul mau kita pilih yang terang itu, kebenaran itu, seperti kita jaga mata kita sendiri dan begitulah Tuhan dia mau menjaga kita. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, thank you Pastor untuk penambahan tadi. Dan sekarang saya membuka ruangan untuk yang lain, mungkin ada penambahan ataupun soalan. Tapi misalkan kalau kamu malu mau bercakap ataupun buka video, boleh nyatakan di bahagian chat, nanti saya boleh tolong bacakanlah. Mungkin dengan itu kita mulakan dengan Pastor Samuel dulu, mungkin ada penambahan ataupun ulasan.
Baik, boleh dengar saya. Oh, boleh. Sungguh menarik pelajaran kita pada petang ini, di mana kita melihat di dalam buku Matius 19 sehingga ke 24, di mana kita diberikan pilihan serta peringatan sama ada untuk mengumpulkan harta dunia ataupun harta di surga. Seperti yang kita pelajari, harta yang kita ada di dunia ini tidak kekal lama. Seperti yang facilitator kita katakan sebentar tadi, waktu awal-awal tadi, apa juga yang kita ada pandai buruk. Almari cantik manapun dimakan anai-anai. Buah pun kalau tidak dimakan pun rusak. Kereta kalau kita ada pun lama-lama mungkin 15 tahun, 20 tahun dia sudah breakdown sudah. Jadi ini satu pelajaran yang cukup baik, cukup indah untuk kita semua. Jadi saya ingin membawa kita untuk pergi ke 2 chapter sebelumnya, sebelum chapter 6, Matthew 6 ini, di mana di sini kita pergi ke Matthew 4 ayat 9. Di dalam chapter 4 ini kita melihat di mana Yesus telah dicobai oleh setan di padang gurun selepas Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Di sini saya bacakan di ayat 9 dan 10, Matthew 4 ayat 9 dan 10 ya. Saya baca di dalam New International Version, NIV Bible. All this I will give you, he said, if you bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Di sini sebelum Yesus mengatakan apa yang telah dikatakan yang kita telah baca sebentar tadi itu, Yesus sebelum itu dia sudah dicobai oleh setan. Di sini Yesus telah dicobai 3 perkara ataupun 3 aspek yang ultimate lah di dalam kehidupan manusia. Sebab dari segi nafsu fizikal, nafsu duniawi, dan juga nafsu Yesus telah dicobai dari segi nafsu fizikal dan duniawi dan ketuhanan, siapa yang kita worship. Jadi di sini kesinambungan pelajaran ini, Matius chapter 4 dan 6 ini di mana Yesus memperingatkan kita supaya kita tidak bertuhankan harta benda. Sebab itulah di ayat yang terakhir, di ayat 24 di Matius 6 ayat 24, no one can serve two masters, dia katakan. You cannot serve both God and mammon. Mammon maksudnya abundance. Dan kalau boleh saya ingin membawa kita pergi ke sama-sama kita pergi ke buku Lukas. Luke chapter 12. Luke chapter 12 verse 15. Di sini maaf ya, harap semua kita faham bahasa Inggris sebab saya hanya ada English Bible saja. 12 verse 15. Then he said to them, watch out,
Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possession. Di sini mengatakan, Yesus mengatakan, memperingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan itu tidak dapat dan tidak boleh ditentukan ataupun didefinisikan dengan apa yang kita ada di dalam dunia ini. Tidak kira berapa banyak uang kita ada, berapa besar rumah yang kita diami, berapa buah motosikal yang kita ada. Di sini bagi saya ini verse ini the slam dunk verse lah. Maksud saya ini memperingatkan kita akan kepada siapa kita menyembah. Sebab di dalam buku Roma, ayat 6 hingga 6, Roma 6 ayat 16, dia katakan, don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves to the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Di sini Rasul Paulus juga mengatakan benda dan perkara yang sama seperti yang Yesus telah katakan ketika dia dicobai di padang gurun waktu itu. Jadi saya ada satu soalan buat pastor lah, Pastor Chua ataupun Pastor Samuel Lee. Jadi apa dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita faham, yang ayat-ayat teguran dan peringatan yang telah diberikan kepada kita di dalam menerusi Alkitab, saya ada satu soalan. Jadi kalau macam ini, kita sudah belajar kan, you cannot serve two masters. Sebab saya pernah juga mendengar orang yang menyoal soalan yang sama. Jadi saya ada satu soalan untuk Pastor Samuel ataupun Pastor Chua. Harap boleh berikan pendapat dan penerangan. Soalannya begini. Jadi maksudnya kalau macam ini tidak bolehlah kita jadi kaya. Boleh ataupun tidak, ataupun let me ask it this way. Is it a sin? Is it wrong for us to become wealthy, rich? Itu soalan saya. Baik, ya, terima kasih. Itu saja. Oke, thank you Saudara Roger untuk pertambahan, dan untuk soalan ini kita bukakan kepada Pastor Chua ataupun mungkin Pastor Samuel untuk menjawab soalan daripada Saudara Roger tadi. Oke, selamat malam semua. Selamat malam, Pastor. Halo, Pastor. Saya dulu, Pastor. Oke, terima kasih pada malam ini yang boleh memberi peluang. Untuk soalan Roger, menjadi kaya itu salahkah? Coba kita fikir, menjadi kaya itu salahkah? Oke, bagi saya menjadi kaya itu tidak salah. Saya masih ingat saya pernah join satu camp dekat dekat Bau sana. Waktu itu, kita ada menjemput satu YB, bagi YB Willy Mengina kalau tak silap saya. Dia cakap menjadi kaya tidak salah. Kalau kita kaya, kita boleh buat banyak gereja dan sebagainya. So dari sini kita boleh tahu menjadi kaya ya tidak salah. Yang menjadi salahnya ialah kita menggantikan kekayaan itu menggantikan tempat Tuhan, yaitu kita mengutamakan Tuhan lebih daripada mengutamakan kekayaan lebih daripada
Tuhan. Kalau kita melakukan begitu, kita akan kita menjadi satu dosa lah, menjadi satu dosa dan menjadi satu kesalahan dan menjadi kaya. Bayangkan dalam gereja kita banyak juga kan orang kaya, tetapi kalau kita telah mengutamakan duit, contohnya kalau hari Sabtu waktu untuk kita pergi ke gereja, kita tidak pergi gereja, sebaliknya kita pergi cari duit. So ini sudah menjadi satu kesalahan sudah. So ini ada pandangan dari saya lah. Terima kasih. Oke, thank you Pastor Samuel. Dan sekarang Pastor Chua. Pastor masih mute, Pastor. Oh, sorry ya. Saya buat kesimpulan dalam ayat 20, Matius 6:20. Dia menyatakan, store up for yourselves treasures in heaven. Jadi treasures ini dia juga satu kekayaan kan, satu harta karun, yang sangat berharga itu. Jadi Tuhan suruh kita store up our treasures in heaven. Di sini dia boleh juga dia sebut store up your faith juga, percaya kita. Dia boleh, itulah kadang-kadang banyaklah ayat Alkitab kita tidak boleh tengok dia secara literal. Di sini mungkin dia literal, tapi dia boleh juga secara secara metafora. Our faith. Kalau kita hanya fix kekayaan ataupun kepercayaan kita di dunia ini saja, kita akan tidak kesampaian nanti. Jadi dia bermaksud twofold. Jadi di sini mungkin dia sebut kekayaan sebenar lah, treasures ini. Jadi tidak ada masalah ataupun tidak salah kita menjadi kaya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama pun saya ingat di Deuteronomi 6:18-19 ada menyatakan, Tuhan mau suruh kita prosper, suruh kita berjaya dan menikmati kekayaan. Tapi kita harus fix kita punya mata ke mana, bukan di dunia ini saja. Masalahnya ialah kalau kita fix mata, kita fokus kekayaan kita di dunia ini, kita akan hilang segalanya. Itu maksud dia tadi. Itulah dia buat perbandingan harta kita di dunia ataupun harta di surga. Jadi tidak ada masalah ataupun tidak ada salah kita jadi kaya. Macam Job, orang yang kaya, sangat kaya pada masa itu dulu. Tidak juga Tuhan kutuk dia. Tapi ada juga orang budaya, orang Yahudi dulu menyatakan, kalau kamu kaya, berarti kamu juga diberkati Tuhan. Nah, itu satu tradisi mereka lah. Kalau kamu kaya, berarti kamu diberkati Tuhan. Tapi tidak semestinya lah. Sebab pada zaman Yesus sendiri pun pada masa itu banyak perompak kan. Dia orang merompak jadi kaya. Jadi tidaklah Tuhan berkenan ataupun disebabkan mereka itu merompak membuat perkara yang tidak baik. Dia orang jadi kaya, Tuhan berberkati. Tidak. Itu satu mitos lah. Jadi
saya boleh simpulkan lah, tidak ada salah. Kalau dunia kita ini sekarang tidak ada orang kaya sponsor kita, mungkin kita punya institusi, banyaklah institusi kita punya organisasi sudah lumpuh, sudah disebabkan orang yang kaya itulah yang banyak contribute, contribute kepada Injil di dunia ini sampai hari ini, sampai Yesus datanglah. Kalau tidak ada orang kaya, mungkin pekerjaan Tuhan sudah banyak, sudah terbantut. Oke, thank you Pastor Chua. Jadi saya mau kongsikan satu ayat, yakni dari salah satu saudara kita, saudara Remy. Jadi saya kongsikan pendapat dari dia di 1 Timotius 6 ayat 10. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. 1 Timotius 6 ayat 10. Dia katakan sini untuk kaya tidak salah, tapi yang salah bila kasih kepada duit itu. Kalau gila kepada kekayaan. Jadi sekarang saya juga buka ruangan kepada Nathaniel untuk memberikan pendapat. Oke, jadi saya macam ada orang tanya saya tadi, jadi dia minta bagi saya lah. So macam Pastor cakap tadi lah, Pastor Chua, Pastor Samuel, dan Remy juga, ini membawa saya jadi pertanyaan tadi, adakah salah kan untuk menjadi kaya? Dan bagi pendapat saya seperti yang kita sudah dengar tadi, saya membawa saya kepada zaman dahulu, yaitu Raja Solomon kan. Tuhan cakap, kamu ini raja lain daripada yang lain. Kamu meminta kepandaian, bukan kekayaan, bukan tuh. Kita tahu juga Tuhan ini memberi kekayaan kan, dan kita pernah dengar juga Tuhan tidak merancang untuk kita buat dosa, tidak. Jadi apabila dia mau beri raja-raja kekayaan, itu bukan membawa mereka, memimpin mereka kepada berdosa lah. Jadi yang memimpin mereka kepada dosa ialah sayang akan duit lah, cinta akan duit, seperti yang lain kata. Oke, thank you Nathaniel. Terus saya tadi baru mendapat satu lagi soalan. Ini saya bukakan mungkin pada Pastor ataupun Nathaniel ataupun mungkin saudara Roger ataupun yang lain juga. Dia tanyakan di sini, apakah di sorga kita masih mengumpulkan harta? Sekarang saya buka ruangan untuk yang memberi jawaban. Apakah di sorga kita masih mengumpulkan harta? Baik, bagus soalan itu. Izinkan saya untuk berkongsi pendapat dan pandangan. Terima kasih terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Chua dan Pastor Samuel atas pandangan yang baik, dan kepada saudara Nathaniel juga yang memberikan ayat for the love of money. Betul, for the love of money. Duit ataupun uang itu sendiri tidak tidak bermaksud jahat, tapi cinta akan duit itu yang membawa kebinasaan, kalau saya boleh katakan begitu ya. Jadi tidak bagus juga lah, tidak juga saya tukar niat saya untuk tidak jadi kaya. jadi untuk apa itu, untuk soalan itu tadi, macam mana masihkah di surga kita mengumpulkan kekayaan ya? Ya, apakah di surga kita masih mengumpulkan harta? Ya. Saya ada
terdengar di sermon oleh pastor kita di dalam YouTube. Nama pastor itu adalah Pavel Goya. Kalau kita semua type dalam YouTube Pavel Goya sermon, dia pastor ini seorang pastor yang sangat brilliant. Cara dia memberikan khotbah sermon memang menyentuh hati dan jiwa dan membuatkan kita bertanya kepada kita sendiri. Jadi ada satu sermon dia ada memberikan satu ilustrasi. Kalau mau diizinkan saya kongsi sedikit apa yang dia sampaikan di dalam sermon itu. Iya, di dalam sermon itu. Di dalam sermon Pastor Pavel Goya itu, dia ada memberikan satu ilustrasi di mana ada satu orang perempuan tua yang kaya, orang middle age woman yang kaya. Jadi dia kaya, dia mampu untuk menggaji seorang driver, chauffeur kata English. Jadi untuk membawa dia pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini ya. Jadi dia pun menggaji. Dan satu hari bila driver ini tidak bekerja, dia cuci kereta di rumah lah, cuci kereta dia yang kepunyaan dia sendiri, personal car dia. Jadi dia punya bos ataupun dia punya majikan driver itu mengatakan, saya bayar kamu dengan gaji yang lumayan, gaji yang besar. Kenapa kamu pakai pakaian macam ini? Biasa saja, tidak smart. Sedangkan saya bayar kamu gaji mahal. Dan kereta pun dari 10 tahun yang lalu kamu tidak pernah tukar-tukar. Jadi basically ini saya translate ke bahasa Malaysia lah untuk memudahkan kita faham kan. Jadi driver dia katakan, my treasure is not here. My treasure is in heaven. I store up my treasure in heaven. Dia katakan. Jadi pendek cerita, ilustrasi itu tadi membawa cerita ini terus ke syurga. Bila Yesus datang, kedua orang ini, majikan driver itu dan driver itu sendiri diselamatkan. Dan di sana majikan dia bertanya kepada Yesus, how come my house is so small? How come? Jadi dia tanya one of the angels, siapa punya rumah yang di atas bukit itu besar, bersinar-sinar? Siapa? It's your driver. Kata angel itu, malaikat itu jawab kepada orang kaya itu tadi. Which driver? Oh, yang driver yang kamu gaji itu dulu. Kamu ingatkah? Dia punya rumah, semua harta dia. Jadi dia punya harta yang dia simpan di sini. Dia simpan selama ini terkumpul di surga. Jadi kamu tidak mengembalikan perpuluhan, kamu tidak membantu pekerjaan Tuhan. Jadi kamu hanya ada rumah yang kecil saja. Jadi berbalik kepada soalan itu tadi, kalau kita sudah berada di surga, adakah kita tetap mengumpulkan harta? Persoalan yang baik itu. Jadi di dalam kita mempelajari Alkitab, there is no such thing as nonsense question. Jadi bagi saya persoalan itu tadi akan saya jawab dengan satu lagi persoalan. Maksud saya begini. Do we seek the blessings
or do we seek the blesser who gives the blessing? Faham maksud saya? Adakah kita mencari kekayaan, mencari berkat ataupun kekayaan itu sendiri, maupun kita mencari orang yang memberi berkat dan kekayaan itu. Jadi berbalik kepada soalan itu tadi, saya rasa pada pendapat saya tidak salah, memang betul tidak salah, memang betul tidak salah. Tapi at the end of the day kita kena tanya diri kita sendiri juga. Ada apa motif kita? Apa motif kita? Kita perlu tanya diri kita, soal diri kita, motif kita untuk ke surga. Sebab apa harta benda yang kita tinggal di dunia ini kita tidak akan bawa. Satu perkara saja yang kita bawa adalah perangai kita. Sebab itulah sebelum kita diangkat ke surga, dibawa pulang ke surga, kita dengan sedaya upaya kita untuk memelihara ataupun membina satu perangai ataupun sifat yang baik. Bukan salah untuk kita mengejar kekayaannya, tapi kalau saya pikir kalau lebih baik kita mencari siapa pemberi kekayaan itu, mempelajari siapa pemberi kekayaan itu, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat. Rather than we seek the blessings, we rather seek the blesser, the giver of the blessings. Itu pandangan saya. Terima kasih Saudara Roger, dan bagus untuk satu soalan yang boleh kita pikir-pikirkan sendiri, di mana tadi dia mengatakan do we seek the blessing or the provider. Jadi sekarang juga saya memberikan ruang, dan saya harap itu dapat menjawab sedikit sebanyak kepada yang bertanyakan soalan tadi. Dan sekarang juga saya serahkan mungkin kepada Pastor Chua atau mungkin Pastor Samuel untuk memberikan pendapat tentang soalan yang diberikan. Apakah di surga kita masih mengumpulkan harta? Kita tengok dalam Wahyu 21, okay? Ini secara fisikal lah, okay? Sebab selepas kedatangan Yesus nanti, mungkin banyak orang tidak keliru, kedatangan ketiga kali nanti, dia akan bersama orang yang sudah diselamatkan, turun dari langit, okay? Dengan Yerusalem yang baru, itu kan? Nama dia kota Yerusalem yang baru. Jadi kalau kita tengok dalam Wahyu 21, kekayaan Yerusalem baru itu memang cukup menakjubkan. Tembok-temboknya, batu-batu asasnya dihiasi oleh berbagai-bagai batu permata dalam ayat 19. Dan 18 juga menceritakan temboknya. Dan dibuat daripada emas tulin. Jadi banyaklah kalau baca seterusnya. Satu lagi saya rasa ayat 21 kita dapat bayangkan. 12 buah pintu gerbang itu 12 mutiara. Saya tidak tahu berapa banyak mutiara di dunia ini. Tapi saya tahu di istana tempat Queen Elizabeth ada satu biji mutiara, tidak dapat orang ambil itu sebab dia dilengkapi dengan cukup macam dijaga rapi lah dengan laser, apa orang tidak dapat ambil itu. Yang saya tahu lah itu betul-betul mutiara, sangat berharga.
1 biji saja. Tapi di sini dia cakap 12 biji. Oke, dia punya apa itu? Di macam sebab dia bersegi 4 kan, pintu gerbang dia itu. Semua dia punya apa itu dia punya size surga itu. Jadi pintu gerbang dia 12 mutiara. Dan dibuat jalan raya, dia cakap ayat 21 juga. Jalan raya kota itu dibuat daripada emas tulin. Coba kita bayangkanlah, apa kita mau perlu bawa lagi dari sini? Memang itu Roger cakap, kita hanya bawa kita punya perangai saja ke sana. Okay? Di sanalah kita akan jernihkan perangai kita. Okay? Itu dari segi fisikal. Okay? Di sini macam ini pun kita tengok dari fisikal pun apa lagi yang kurang di sana. Semua kekayaan sudah ada. Jalan itu emas itu kita pijak. Coba kita bayangkan apa kita mau perlu kekayaan lagi di sana. Ada cakap lagi ada sungai kehidupan, buah kehidupan buah itu. Jadi kalau kita sudah sampai di sana, saya pikir mungkin kita sudah lupa apa yang ada di dunia ini. Sebab sudah satu kejutan yang tidak dapat kita bayangkan di sana nanti. Kekayaan dari segi harta benda itu memanglah kehidupan yang apa orang cakap kegembiraan, yang penuh, kehidupan yang penuh kegembiraan. Jadi saya rasa Wahyu 21 ini dia beri satu clue kepada kita bahwa Yerusalem baru nanti memang cukuplah harta benda sana. Tak perlu kita itu cari lagi sebab dia sudah macam itu just display sana sudah. Untuk kita semua. Itulah macam mana susah kita di dunia ini. Kita ingatlah di surga nanti, kekayaan yang tidak dapat kita bayangkan akan kita dinikmati sebagai untuk kita terimalah sebagai anak Tuhan nanti, karena kita akan menerima semua kekayaan, kemuliaan Tuhan di sana. Oke, thank you Pastor Chua. Dan dari Pastor Chua tadi dia referring kepada Wahyu 21 yang menggambarkan New Jerusalem yang penuh dengan keindahan yang luar biasa dan juga kekayaan luar biasa, dan untuk apa lagi? Untuk mencari harta itu. Oke, sebab macam Pastor cakap tadi, mungkin kita sudah lupa macam mana kekayaan dunia kalau sudah berada di New Jerusalem yang digambarkan sangat-sangat indah dan kekayaan dia yang luar biasa, walaupun hanya dari bangunan dia saja. Oke, mungkin ada pendapat lain dari Pastor Samuel ataupun saudara-saudari yang lain. Oke, terima kasih kepada Pastor Choi. Ya, kita tidak akan kumpul lagi harta di syurga, tapi satu soalan saja saya mau lontar kepada kita semua di sini ya. Bagaimana kita di ayat 20 dia berkata, kumpulkanlah harta di syurga kerana di situ gegap dan kerana tidak dapat merosakkan dan pencuri itu tidak datang untuk mencurinya. So, soalan untuk kita semua di sini, bagaimana kita kumpulkan harta kita di syurga? Mungkin ada sesiapa boleh ada perbincangan, kita boleh sama-sama bincang. Bagaimana kumpul? Okey, ayat kita berkata kena kita bawa kumpulkan harta di syurga. Okey, macam mana kumpul? Ya memang betul lah, Pastor. Sebab kita belum sampai sana, Bang. Macam mana kita mau kumpul di sana kan? Jadi ini adalah satu macam orang melabur lah. Okay? Ini satu pelaburan sebenarnya. Kita melabur. Sebab kita belum secara fizikal sampai di sana. Macam mana kita mau dapat membawa
kekayaan surga di sana. Kan? Sebab kita belum sampai di sana. Tapi sebenarnya kekayaan itu di sana dia macam dia tunggu kita sampai ada satu offer kepada kita di dunia ini. Jadi tindak balas kita ialah kita harus setia, percaya penuh kepada Tuhan. Itu dia punya apa yang Tuhan mau kita. Kita setia, kita melayani dengan penuh apa itu penyerahan. Itu yang dia mau. Jadi di sini dia macam dia lebih dari segi spiritual, spiritual sense. Kita melabur ini di dunia ini memang kita melabur dalam bank, kita akan dapat banyak interest semua lah, apa itu kekayaan, apa itu dividen apa saja. Sebab kita invest. Jadi invest di surga itu ialah bermula dari sini. Bermula dari dunia ini. Sebab kita belum sampai di sana. Dia tidak masuk akal kalau kecuali kita sudah di sana kita melabur. Itu baru masuk akal. Tapi sekarang ya realitinya kita masih di dunia. Macam mana kita mau melabur di surga sedangkan tubuh badan kita masih di dunia ini. Satu daripada dia punya apa orang sebut tadi tanda dia adalah kita hanya dapat satu daripada kriteria dia requirement ya karakter kita harus memantulkan karakter Yesus. Itu satu apa itu kelayakan kita melabur di sana. Jadi dia bukan semata-mata macam kita melabur dari segi mata wang RM2 bukan macam itu. Pelaburan dia ada dua. Satu pelaburan RM2, kedua adalah pelaburan kerohanian kita, our spiritual life. Itu sangat penting. Kita melabur dalam percaya kita. Melabur supaya kita setia, supaya kita menyerah kepada Tuhan sepenuhnya. Itu dia akan memurnikan hidup kita. Seperti perangai Yesus, orang cakap lah, memantulkan perangai Yesus. Jadi secara otomatik hidup kita di dunia yang telah disucikan, orang cakap sanctification itu proses itu. Kalau kita sudah sanctified, baru kita dapat glorified pergi sana, kan? Jadi dia ada proses dia dari segi spiritual. Bukan semata-mata kita melabur dari segi RM2, bukan itu saja. Dari segi kita kembalikan duit perpuluhan, bukan itu. Sebab kembalikan duit perpuluhan itu tidak dapat menyelamatkan kita, kan? Tidak dapat. Yang paling penting ialah pelayanan kita, penyerahan kita, proses sanctification kita hidup di dunia. Itu yang Tuhan mau kita laburkan di sana nanti. Di sana kita akan dapat dua, kekayaan yang betul-betul seperti emas itu, seperti mutiara, kekayaan kehidupan yang apa orang cakap, kebahagiaan yang sepenuhnya lah, kehidupan yang kekal. Itu satu pelaburan dari segi spiritual. Kadang-kadang kita tidak fokus kepada sana. Kita terus fokus kepada yang kita dapat tengok saja, lihat dari segi mata duit ringgit saja. Kekayaan yang Tuhan sebenarnya mau ialah kekayaan spiritual kita itu. Kepercayaan kita kepada Yesus. Di sana nanti kita akan menerima dia lah. Itu sebenarnya kita kita mengumpulkan kekayaan surga. Dari sini sekarang, dari dunia ini. Pastor Suat, thank you. Ya, saya percaya juga kita melabur. Apa yang dicuba dimasukkan melabur di syurga adalah melalui kelakuan kita taat dan setia, mengembalikan perpuluhan, dan buat yang terbaik, membantu dan mendengar kata-kata Tuhan. Itu adalah cara macam mana kita melabur di syurga, bukan dengan harta dan sebagainya, tetapi kita macam mana cuba melalui perbuatan kita, dan saya percaya itu adalah cara kita
apa yang cuba dimasukkan dalam Alkitab untuk melabur di syurga. Terima kasih, Pastor. Oke, thank you untuk semua yang menjawab soalan tadi, Saudara Roger, Pastor Chua, dan Pastor Samuel. Jadi sekarang saya serahkan kepada Nathaniel. Oke, terima kasih karena hadir malam ini dan kita perbincangan yang sangat baik tentang harta dunia dengan harta surga, oke? Dan saya percaya kita harus mempunyai mata yang tertumpu kepada atas dan bukan di bumi, oke? Dan seterusnya saya pimpin dalam doa lah untuk perbincangan dan pembelajaran kita malam ini, oke? Dan mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Bapa di mana firman-Mu mengatakan memberi kami kesedaran juga jikalau kami mengejar harta di dunia, maka kasih-Mu, kasih kami terhadap-Mu tidak ada ya Bapa. Ya Bapa, kami telah belajar banyak ya Bapa, dan kami harus tumpu mata itu tuju pada surga ya Bapa. Dan Bapa berkatilah lesson malam ini. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu di mana memimpin setiap orang di ruangan ini, di Zoom ini, yang telah membuka hati kami supaya menerima firman-Mu dengan lembut hati ya Bapak. Dan Bapak, Engkau berkatilah lesson pada malam ini. Kami minta hari demi hari setiap hari kami mengingat pelajaran malam ini supaya kami dapat sentiasa berkait rapat dengan firman-Mu. Dan Bapa berkatilah setiap orang di ruangan Zoom ini, berkatilah keluarga mereka dan di mana mereka berada juga Engkau berkatilah, lindungilah kami dengan COVID ya Bapa, agar kami terus melayani-Mu. Dan semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Oke. Thank you. Saya serahkan pada Rachel lagi. Oke, selesai untuk Bible study kita pada hari ini, dan untuk pengetahuan semua, kita akan ada Bible study every week, every Sunday pada jam yang sama, dan akan sentiasa ada update untuk link Zoom meeting kita. Jadi berharap kita dapat bertemu kembali pada Ahad depan, dan selamat malam dan selamat berehat dan selamat minggu baru. Ya, selamat malam semua. Terima kasih Pastor Samuel karena join dengan Pastor Chua.